ya, bahwa menurut saya yang sedang terjadi adalah deindustrialisasi prematur. Jadi kan pas tadi jawab pertanyaannya Bang Fadil ini, jadi yang terjadi adalah deindustrialisasi prematur. Nah, mengapa kita dan textbook ataupun teori ekonomi pembangunan umumnya, bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya ya, itu fokus kepada industri, apapun ideologinya. Jadi mau kapitalisme, mau sosialisme, atau berbagai variasinya, semua mensyaratkan industrialisasi. Nah, perhatian pada industri pengolahan itu antara lain untuk memastikan seberapa jauh perekonomian tidak bergantung pada hasil alam secara langsung. Nah, contoh yang bergantung ya sektor ekstraktif ya, pertambangan dan penggalian itu, maupun sektor pertanian. Nah, di sisi lain juga berbagai kajian empiris maupun kajian-kajian yang hipotetis itu menunjukkan industri pengolahan memberi nilai tambah ekonomi yang lebih besar dalam proses produksi. Tentu secara umum ya, karena beberapa sektor jasa juga belakangan memberi nilai tambah yang cukup besar. Tapi secara umum, untuk sebuah perekonomian yang cukup besar itu industri pengolahan dianggap memberi nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Nah, dan perkembangannya itu menggeret ya, berakibat pada pertumbuhan sektor-sektor lain, jasa-jasa penunjangnya, seperti perdagangan maupun keuangan. Nah, selain itu juga biasanya disepakati ya dalam analisis, itu kalau suatu negara memiliki industri pengolahan yang porsinya cukup besar dan stabil, itu mengindikasikan perekonomiannya memiliki fundamental yang kuat. Nah, ini mungkin perlu kajian kapan-kapan ini, Mas Matnur, karena ketika bicara fundamental ekonomi, umumnya yang ditunjuk adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai tukar apa, padahal fundamental itu ini salah satu struktur produksi kan yang benar. Kalau yang lain-lain itu ya fundamental ekonomi untuk orasi. Nah, negara disebut terindustrialisasi itu ketika sektor manufakturnya dominan ya dalam PDB. Secara umum kajian banyak mengatakan lebih dari sepertiga, jadi di atas 30%, 35-40 itu berarti negaranya mengalami sudah terindustrialisasi. Nah, ciri lain tadi saya sudah diberi pengantar oleh Bang Fadil, itu memiliki penyerapan tenaga kerja yang meningkat sektor industri tersebut. Ada tambahan perekonomian, porsi ekspor dari industri tersebut cenderung bertambah signifikan. Jadi porsi PDB, penyerapan tenaga kerja, kemudian porsinya pada ekspor. Nah, bagaimana kondisi terkini ekonomi Indonesia? Tahun 2022 tadi itu tumbuh hanya 4,89%. Sebenarnya ini sudah sangat tinggi sih, karena sebelumnya ada low baseline effect ya di 2021 dan 2020. Segitu tetap lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang 5,31. Dan faktanya memang sejak 2012, untuk tidak sepenuhnya menyalahkan era pemerintahan ini, jadi ini kan ada masalah memang dalam perekonomian kita. Jadi sejak tahun 2012, itu sektor industri pengolahan tumbuh lebih rendah dari keseluruhan sektor, dari PDB. Nah, kalau rata-rata 2015 sampai 2022, ini termasuk era pandemi ya, itu 3,29. Sementara pertumbuhan ekonomi masih 4,01. Jadi industri di bawahnya, terkonfirm itu. Nah, akibatnya porsi nilainya dalam PDB terus menurun. Porsi di tahun 2014, ini kalau, karena saya udah tahu bersama Pak Didu, jadi saya sengaja milih tahun-tahun yang buat Pak Didu bisa menegaskan nanti. Pada tahun 2014 itu 21,08. Nah, 2022 porsinya turun jadi 18,34%. Jadi hampir 3% turunnya ya porsi atas PDB selama 8 tahun. Nah, sebagai catatan, porsi pekerja di sektor industri pengolahan ini unik, tetap bertambah. Jadi bertambah, padahal porsinya terhadap PDB menurun di tahun yang saya sebut tadi, 2015 sampai 2022. Sekarang porsi industri pengolahan 14,17%. Nah, kalau membacanya dari sisi kritis, itu berarti produktivitas industri per pekerja itu kan berarti terindikasi menurun. Lebih begitu ya. Nah, kalau kita ulas lebih luas, itu industrialisasi itu memang butuh waktu belasan atau puluhan tahun.
prosesnya membuat pendapatan per kapita dari negara bersangkutan meningkat dan mencapai tingkat yang cukup tinggi. Maka negara tersebut nanti masuk ke negara berpendapatan menengah atas, bahkan berpendapatan tinggi. Nah, kita sempat menjadi negara berpendapatan menengah atas 1 tahun ya, dan tahun ini masih belum karena masih menunggu ukuran baru. Tapi bukan itu, maksudnya betul-betul masuk kelas tersebut dengan stabil. Kita belum pernah. Lalu selama industrialisasi yang berlangsung tersebut, itu porsi sektor pertanian dan ekstraktif, pertambangan penggalian ya, itu cenderung menurun. Jasa-jasa sedikit bertambah. Nah, pengertian pengurangan porsi dalam hal ini pertanian misalnya tidak berarti dia tidak tumbuh, tapi tumbuhnya kan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi dan jauh lebih rendah dari industri. Itu terjadilah industrialisasi. Nah, perekonomian yang sudah ini berlaku untuk semua negara. Perekonomian yang sudah terindustrialisasi dan berpendapatan tinggi, itu secara alami akan berbalik menjadi deindustrialisasi sebenarnya. Sudah terjadi di negara-negara industri maju ya, mereka sudah porsi industrinya memang menurun sudah. Nah, peran sektor manufaktur berkurang, tetap tumbuh, tapi melambat, lebih lambat dari rata-ratanya, tergantikan oleh sektor-sektor jasa. Tapi nanti ada bedanya dengan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang terjadi di Indonesia itu sempat mengalami industrialisasi dari grafiknya Mas Mantur yang di atas tadi, Mas, yang dari tahun 70 sampai tahun 2000 itu kita yang kanan itu kan mengalami industrialisasi itu. Nah, yang tadi sebelumnya tadi. Nah, grafik yang kanan sebelah kanan itu yaitu kita mencapai hampir sekitar 30% di tahun 2002 itu ya. Setelah itu menurun. Nah, setelah itu menurun. Jadi belum sempat menjadi negara kelas menengah atas yang stabil di tahun itu belum. Lalu kita belum sempat mencapai 35 atau 40%, antara 35-40% secara stabil, sebutlah 5-10 tahun, bahkan 20 tahun harusnya, itu sudah turun. Nah, pada saat bersamaan pertanian juga turun. Kebetulan saya tidak tampilkan tadi, Bang Fadil sudah perlihatkan di tahun-tahun yang belakangan. Nah, yang tumbuh jasa, tetapi jasa yang tumbuh itu secara umum bukanlah jasa lanjutan industrialisasi. Tentu ada ya. Beda dengan yang industrialisasinya alamiah yang benar. Nah, yang ini tidak, apa ciri jasa yang tumbuh itu tidak merupakan lanjutan dari industrialisasi itu karena antara lain tidak tradable ya. Tidak bisa diekspor lah secara umum. Dan bahkan kemajuan sektor jasa itu sebagian cukup besarnya itu merupakan kreativitas rakyat dan usaha kecil untuk bertahan hidup. Jadi bukan oleh sebuah kebijakan. Nah, ciri lain dari deindustrialisasi yang biasa disebut deindustrialisasi prematur atau deindustrialisasi yang gagal, fail deindustrialization, itu terlihat juga dari 16 sektor manufaktur, subsektor manufaktur di grafik yang maaf, itu di grafik ini juga saya perlihatkan itu untuk 12 tahun terakhir pertumbuhannya segitu, itu di bawah pertumbuhan ekonomi sejak 2012. Lalu sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi ya kurang dari 1% itu, kecuali 2022 ini satu lagi. Dulu sumbangannya 1,5, 1,4 di tahun 2000 sebelum 2011. Sekarang rata-rata 0,8. Nah, tadi ciri lain tadi industri yang berkembang itu kebanyakan adalah industri yang berteknologi rendah. Nah, di gambar slide yang setelahnya. Nah, ini saya ambil tahun 2020. Ini cukup menarik ya. Sebetulnya gambar 2000 juga ada, dan meskipun ada beberapa perubahan cara menghitung BPS, tapi dengan pengolahan bisa lah kita peroleh polanya. Itu tampak dari 16 subsektor industri, secara umum dikategorikan yang rendah itu umumnya yang sub mana, yang menengah apa, lalu yang tinggi yang mana. Itu tampak di 10 tahun terakhir, itu teknologi rendahnya yang bertambah. Dari 46 menjadi 54,43. Yang menengah turun, yang tinggi ya tak lah. Tentu saja tidak masalah sebetulnya andai kita benar-benar berencana mengembangkan teknologi rendah. Tapi bagaimanapun ini berarti ada indikasi memang deindustrialisasi.
Gitu ya. Apalagi kalau tidak terencana. Nah, ciri lain adalah industri Indonesia itu membutuhkan banyak bahan impor. Nah, saya belum sempat menghitungnya secara teliti, tapi sudah sempat kemarin ngotak-atik itu terindikasi nilai impor bahan baku. Saya belum memisahkan di grafik tidak ada memisahkan antara kebutuhan industri dengan kebutuhan lain. Tapi kalau kita secara umum adalah bahan baku, itu bahan baku pengolahan itu industri pengolahan itu nilainya lebih tinggi dari ekspor industri manufaktur. Indikasinya begitu. Ya berarti kan industri kita lebih melayani kebutuhan dalam negeri, dan ini nanti kalau dalam urusan 3-5 tahun nggak masalah. Kalau dia berlangsung puluhan tahun akan tekanan yang terus-menerus kepada transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Yang lain lagi untuk mencirikan bahwa terjadi deindustrialisasi prematur itu keterkaitan industri atau manufaktur dengan pertanian dan ekstraktif itu tidak cukup kuat. Nah, jadi hilirisasi kan di situ tuh terkait dengan hubungan ekstraktif dengan pengolahan. Menurut saya kita harus lihat lebih luas bahwa ini kita bermasalah pertanian dengan industri bagaimana. Nanti di sub itu ternyata yang di sub industri yang tumbuh bagus, yang masih bisa tumbuh bagus, itu industri makanan minuman. Tapi ketika kita menelisik lebih dalam, tetap saja keterkaitannya tidak cukup kuat atau setidak-tidaknya mesti bisa diperkuat karena kemudian tergantungan pada bahan baku impor industri makanan minuman itu juga meningkat. Yang berikut lagi ciri deindustrialisasi prematur Indonesia itu adalah pelaku ekonominya didominasi oleh pemilik modal besar. Ya, kalau Pak Didin, Prof. Didin itu kan sering ngomong soal oligarki. Anggap aja disitulah salah satunya. Karena di negara-negara yang justru mengalami industrialisasi yang bagus, ya nggak usah ke luar negeri, nggak usah ke Amerika dengan ke Eropa, umpama Korea Selatan, itu justru terjadi piramida yang pas gitu. Pelaku besar atau pemodal besar itu bisa membawa pelaku menengah dan kecilnya dalam konteks industrialisasi. Jadi di sini bisa lepas sama sekali itu. Nah, maka kita berbicara di industrialisasi prematur dalam konteks itu. Nah, kalau kita lihat tadi grafik-grafik itu bahwa terjadi penurunan porsi, kemudian industri yang berteknologi rendah yang meningkat, kemudian industri tingginya justru stuck, industri menengahnya turun. Lalu saya ambil kasih contoh industri makanan dan minuman tuh, Mas. Nah, setelahnya ada industri makanan minuman. Ya ini menarik, itu gambar biru untuk nilai konstannya ya, yang orange menunjukkan pertumbuhannya. Jadi industri makanan dan minuman dalam harga konstan ini mengalami pertumbuhan jadinya. Tetapi pertanyaannya, apakah ini lebih karena strategi, perencanaan, ataukah karena kreativitas rakyat dan pelaku ekonomi? Tentu kalau industri makanan dan minuman tidak hanya rakyat ya, ada industri besarnya. Lalu maka saya sering heran ketika menyatakan industri-industri yang merupakan prioritas sekarang sudah tersebut. Andalan adalah makanan dan minuman. Masalahnya kalau kita rujuk ke dulu-dulu sebenarnya bukan itu. Nah, kalau memang itu ya harusnya diseriusi sekalian gitu loh, bahwa salah satu andalan Indonesia adalah industri makanan dan minuman. Dengan demikian kan link and match-nya, ketersediaan infrastrukturnya dan sebagainya, tidak, kalau nanti ini tumbuh tetapi terbagi dua kelompok, industri makanan minuman yang besar lalu bergantung kepada kepada bahan baku impor, lalu pelaku-pelaku kecil ya survive sebisanya, ya kreatif aja jadi tumbuh. Nah, kalau kita tarik yang lebih luas bahwa kenapa kita bermasalah di industrialisasi ini, indikasi kenapa, bukan kenapa ya, tetapi indikasinya di slide berikut itu ada juga. Kalau kita tambahkan dengan pengolahan tembakau, jadi industri makanan minuman ditambah pengolahan tembakau, dua subsektor, itu porsinya mencapai hampir 40%, 38,5% dari 100% total industri itu. Jadi kita segitu gitu ya. Nah, sementara di slide berikut, misal industri batu bara dan penghilangan migas, sekalipun secara nominal berarti porsi. Jadi ini kadang-kadang kita mungkin sedikit kurang awas ya. Kalau disebut porsi terhadap PDB itu PDB-nya harga berlaku.
Tapi kalau pertumbuhan itu kan adalah PDB harga konstan. Nah, kalau misalnya yang saya tampilkan ini memilih PDB harga konstan yang biru itu, yang itu pertumbuhannya, maka kita lihat sebetulnya sekalipun meningkat pesat 2022 industri batubara dan pengolahan migas dibandingkan 2021, tapi jauh dari nilai 2010, 2011 atau bahkan 2019. Jadi sebetulnya kan tidak menggembirakan juga. Nah, kurang lebih begitu, dan terancam akan konstruktif kembali di masa-masa mendatang. Ini industrinya ya. Nah, terakhir adalah ini pekerja tadi. Ya, logisnya porsi naik, porsi pekerja naik. Nah, ini porsi industri turun. Tentu jangka panjang ini, Bang Matnur. Tidak urusan 1-2 tahun. Kalau bicara industrialisasi minimal kita bicara 20 tahun. Itu ya. Nah, trennya di porsi itu kan jelas turun tuh dari 2022 ke sini. Pekerjanya tetap naik meskipun tidak sepesat turunnya. Artinya produktivitas pekerja ini rendah. Jadi terkonfirmasi karena yang tumbuh bukanlah industri-industri yang kuat, tapi adalah industri makanan dan minuman. Tentu tanda petik ya saya sebut kuat. Nggak ada masalah sebenarnya kalau mau makanan minuman, tapi terencana gitu. Nah, maka sebagai penutup kesimpulan saya, yang terjadi ini adalah deindustrialisasi prematur selama 20 tahun terakhir dan lebih kuat di 8 tahun terakhir. Itu membuat pertumbuhan ekonomi tidak bisa tinggi dan yang penting kurang berkualitas. Kurang berkualitas, dia tidak begitu mampu menyerap banyak tenaga kerja, dia tidak mendorong keterkaitan antar sektor untuk sama-sama tumbuh, tidak memperkuat struktur ekspor. Jadi perbaikan neraca perdagangan dan sebagainya lebih karena harga dan keberuntungan. Jadi bukan karena sebuah proses yang industrialisasi. Nah, kondisi ini juga yang menyebabkan Indonesia masih dalam middle income trap. Jadi kalau mau keluar dari jebakan negara kelas menengah itu ya industrialisasi pilihannya. Dan itu harus tidak cukup hanya perbaikan, tetapi perubahan arah kebijakan ekonomi. Selain yang saya sudah sajikan, tentu kita akan bicara tentang kebijakan investasi, perdagangan internasional. Tadi kan baru perdagangan internasional untuk menyetop tidak boleh impor atau tidak boleh ekspor, itu kan baru satu sub aspek. Juga kredit atau pembiayaan sektor industri. Kita akan terkejut ketika melihat di perbankan, lalu sistem pembiayaan di luar perbankan, baik itu di pasar modal, tidak cukup untuk mendukung industrialisasi. Tidak ada cukup intervensi negara untuk membuat industri terdorong oleh sistem keuangan kita. Dan tadi pelaku ekonomi kuat, ya ngapain bawa-bawa yang menengah dan kecil? Mestinya kan ya banyak hal itu yang bisa menjadi piramida. Dan terakhir, kesimpulan saya, sebenarnya kita sejauh ini, terutama di 8 tahun, kita tidak punya rencana strategis industrialisasi. Maka buat pemerintahan depan, dia harus pertama-tama tentu dengan mengundang para pakar, para pelaku, kajian-kajian, harus disusun rencana strategis industrialisasi yang mencakup rentang 25-50 tahun, dan itu disosialisasi, kemudian tidak hanya cukup Renstra nanti jadi dokumen doang, tetapi kebijakan-kebijakan yang mendukung agar kita mengalami industrialisasi kembali. Terima kasih.